Oke, teman-teman, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Kakak mau coba absen dulu. Sebelumnya selamat malam ya semuanya. Terima kasih teman-teman udah join hari ini. Ada kakak lihat di sini. Kakak mau sambil absen dulu. Pertama ada Bagas. Halo Bagas. Halo Bagas. Suara kakak kedengeran? Ya, kedengeran Pak. Oke, Bagas gimana kabarnya hari ini? Ya udah balik aja Pak. Baik-baik aja ya. Oke, good kalau gitu. Oke, lanjut. Kakak mau coba panggil ada Catherine. Apakah sudah hadir, Catherine? Iya, Oke, kabarnya gimana hari ini, Catherine? Baik? baik. Oke, good. Terima kasih. Selanjutnya setelah Catherine ada Giselle. Halo, Giselle. Halo, Giselle. Halo Kak, Oke, Giselle gimana kabarnya? baik. Oke, baik ya. Good. Selanjutnya kakak coba mau panggil ada Gandar. Halo, Gandar. Ya, Oke, Gandar halo Kak. gimana kabarnya? Baik? Baik Kak. Oke, good. Thank you. Selanjutnya Reihana. Halo, Reihana. Ya Kak, Oke, gimana kabarnya Reihana? baik. Baik ya. Oh ya, minggu lalu nggak hadir ya Reihana ya? Iya Kak, gak hadir. Oh ya, kenapa kalau boleh kakak tahu? Kemarin. Eh, Kecapean, Oh, ya kecap. ketiduran. Oh, oke oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu ya yang udah hadir hari ini. Beberapa belum hadir seperti Denzel, Kenzi, Taki belum hadir ya, tapi nggak apa-apa. Sambil mulai kelasnya kita em, mulai aja untuk pelajarannya hari ini. Kakak coba mau share screen dulu. Sebentar. Nah, ini dia. Ya, kakak mau share screen dulu. Seharusnya udah kelihatan. Nah, seharusnya sudah kelihatan. Di sini kakak mau eh bahas ya, hari ini kita bakal belajar tentang fungsi lagi, teman-teman. Tapi kalau kemarin teman-teman di minggu lalu itu kan belajar fungsi yang hanya satu fungsi saja yang teman-teman pelajari dan teman-teman lihat contoh penerapannya. Nah, kalau untuk minggu ini kita bakal lebih ini lagi ya, lebih lanjut lagi gitu. Karena kita bakal gunain lebih dari satu fungsi dan di mana fungsi yang sudah kita buat sebelumnya akan kita gunakan lagi di fungsi yang baru kita buat gitu. Jadi di sini mungkin kita lebih kenal dengan fungsi bersarang gitu atau nested function dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi di fungsi bersarang ini seperti yang Kakak sampaikan tadi, kita bakal bisa gunakan fungsi di dalam fungsi lainnya gitu. Kita bisa gunakan fungsi di dalam fungsi lainnya Oh, situ. gitu ya. Di sini apakah udah ada yang baru hadir lagi? Oke, sudah ada Kenzi. Halo Kenzi. Halo Pak. Kak. Oke, baru bergabung ya Kenzi ya? Iya, Oke, nggak apa-apa masih sih. telat. Oke, nggak apa-apa. Nanti silakan diikutin aja ya. Kita baru mulai juga kok. Oke, nah jadi itu seperti yang Kakak sampaikan ya. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa nerapin fungsi ya. Kita buat fungsi ya. Kalau coba teman-teman ingat lagi di pelajaran yang lalu ya. Kalau kita definisikan fungsi atau buat sebuah fungsi itu kan awalnya dia dibuat dengan kode def ya. Nah, kita juga nanti akan menggunakan def juga untuk di pembuatan fungsi bersarang kita ini gitu. Jadi intinya kalian buat fungsi lebih dari satu, nah nanti fungsi yang pertama itu akan bisa digunakan di fungsi yang berikut-berikutnya seperti itu. Nah, nanti Kakak bakal suguhkan contoh, akan Kakak lihatkan ke teman-teman contohnya supaya teman-teman jauh lebih paham lagi, seperti itu. Nah, oke, dan ini ceritanya. Oke, mari kita lihat suatu tugas. Nah, ini adalah contoh dari fungsi yang teman-teman minggu lalu sudah pelajari gitu. Jadi fungsinya ini cuma satu aja, di mana teman-teman misalnya nih buat sebuah fungsi ya. Harap teman-teman perhatikan karena ini cukup penting.
Misalnya teman-teman buat sebuah fungsi namanya rata-rata nilai, ya. Rata-rata nilai underscore nilai tutup kurung. Jangan lupa titik duanya ya teman-teman ya, kalau membuat sebuah fungsi, pastikan itu. Nah, tapi di dalam, function ini atau fungsi ini itu tidak ada parameternya. Oke, nggak apa-apa, berarti kita bisa abaikan. Ya, di dalam tanda kurungnya itu kosong, nggak masalah, ya. Tergantung kita mau buat parameternya atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, kita bisa langsung lanjut. Kemudian di dalam fungsi tersebut ya, ingat teman-teman pastikan kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan kode-kode ya di dalam fungsi, pastikan berikan dia jarak ya, spasi gitu ya, ataupun tab ya, pakai tab. Nah, kemudian ada variabel namanya variabel nilai, di mana itu adalah sebuah inputan dengan tipe data integer ya, atau int kalau di programnya, atau dia berupa huruf, maaf, atau dia berupa angka ya. Kalau berupa huruf itu string ya. Kemudian dia minta inputan nilai berapapun itu kecuali 0. Nah, kalau 0 dia bakal stop. Lalu ada sebuah variabel total, nilai dari variabel total itu adalah 0, teman-teman lihat di sini ya. Kemudian ada di sini, rata-rata ya, rata-rata, di mana rata-rata itu nilainya 0 juga. Kemudian di sini nih teman-teman, ada perulangan ya, ada perulangan dia menggunakan while. Ingat perulangan menggunakan while, berarti kita belum, menentukan nih ya, kondisi berhentinya kira-kira kapan, gitu. Maka dari itu, di dalam perulangan while ini ya, pertama nilai rata-rata itu ditambah sama dengan nilai. Nah, maksudnya ya, rata-rata ini kan awalnya nilainya 0. Nah, berarti 0 akan terus ditambah dengan nilai inputan yang berapapun teman-teman masukkan. Entah itu 90 ya, misalnya nanti teman-teman masukkan 90. Awalnya rata-rata itu nilainya 0, ditambah 90. Nah, berarti sekarang nilai rata-rata itu 90. Seperti itu, ya. Kemudian, total ditambah sama dengan 1. Nah, berarti setiap perulangan, ya, setiap dia melakukan perulangan, total akan bertambah terus, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Karena dia ditambah 1 terus. Kalau misalnya ditambah 2, karena dia awalnya 0, berarti 0, 2, 4, ya, 6, 8, sampai seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada variabel nilai lagi. Nah, nilai ini, ya, inputannya ya itu berupa integer juga. Nah, berarti selama si while-nya itu bekerja, dia akan minta lagi inputan nilainya ya, kecuali 0 ya. Lalu nilai rata-ratanya ya, yang tadi misalnya 90 itu akan dibagi sama dengan total. Nah, berarti misalnya dia masukkan 90, dibagi dia, sudah nginputkan berapa banyak nilai gitu. Misalnya dia nginputkan, 1 kali ya 90 itu doang. Nah, berarti 90 dibagi 1. Nah, berarti nilai rata-ratanya sekarang itu adalah 90 dibagi 1. Ya, 90 dibagi 1 itu sama dengan 90. Nah, lalu ya, dilihat ada kondisi di sini teman-teman, ya. Kalau misalnya nilai rata-rata itu lebih besar dari 4,7 ya, lebih besar dari 4,7, nah, maka dia akan menampilkan nilai 15. Gitu. Kalau dia misalnya, nilai rata-ratanya itu ternyata lebih besar dari 4,7, misalnya tadi 90. Nah, berarti dia akan return 15, berapapun itu, ya. Kalau misalnya rata-rata teman-teman mau 100, mau 200, selagi dia lebih besar ataupun sama dengan dari 4,7, tampilannya akan 15 gitu, dia akan menampilkan 15. Tapi jika tidak lebih besar atau sama dengan 4,7, misalnya lebih kecil nih 4,6, 4,5, 4,3 dan seterusnya, maka dia akan ngejalanin 0 gitu. Jadi diskon tiket masuknya itu 0, seperti itu, ya. Nah, maka di akhir dia akan menampilkan diskon tiket masuk ya. Di mana diskon tiket masuk itu adalah rata-rata tadi yang sudah kita hitung, ya, rata-rata nilai. Nah, inilah dia. Nanti kita bakal, coba contohkan di platform belajarnya supaya teman-teman jauh lebih paham lagi. Oke, nah, ini contoh yang tadi penjelasannya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana, kita bisa menggunakan fungsi bersarang gitu. Kita bisa menggunakan fungsi yang sudah kita buat sebelumnya, ya contohnya di sini fungsi rata-rata nilai ya dalam kurung, kemudian
kita gunain lagi nih fungsi rata-rata nilai kita, tapi di dalam fungsi yang baru dan berbeda, yaitu pasang diskon. Nah, di sini kita lihat, perbedaannya, ya. Di sini kita lihat perbedaannya. Jadi kalau yang di awal tadi, ya, itu kan lebih panjang dan bisa dibilang, kita terlalu boros barisnya ya, kita tidak efisien. Nah, maka dari itu, untuk mengecek kondisinya, ya, kita bisa gunakan fungsi baru, gitu, yaitu pasang diskon. Nah, pasang diskon ini, kita akan memanfaatkan fungsi rata-rata nilai yang sudah kita buat sebelumnya, gitu. Contohnya di sini, ya, kita definisikan sebuah fungsi namanya pertama rata-rata nilai ini sama seperti yang tadi, cuman bedanya itu dia tidak sampai ke kondisi if else-nya. Dia cuma sampai return rata-rata aja, gitu. Jadi nanti dia cuma bakal nampilin rata-rata nilainya itu berapa, gitu doang, ya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengecek kondisinya? Ya, bagaimana cara kita untuk mengecek kondisinya? Nah, kita bisa buat sebuah fungsi baru, namanya itu pasang diskon. Nah, di mana pasang diskon ini punya sebuah variabel namanya rata-rata, di mana isinya itu adalah fungsi dari eee, isinya itu adalah fungsi dari yang sebelumnya, gitu, yaitu rata-rata nilai. Gitu. Kita gunakanlah rata-rata nilai ini, lalu kita masukkanlah kondisi yang sama seperti kode sebelumnya, ya. Jika rata-ratanya lebih besar sama dengan 4,7, maka dia return 15. Seperti itu seterusnya. Dan, untuk memasangnya ya ataupun menggunakan fungsinya sama, ya. Tinggal teman-teman panggil aja nama fungsinya, yaitu pasang diskon, ya. Jangan lupa tutup dan buka kurungnya. Sama seperti itu, ya. Tapi bedanya kita lebih menghemat ya, kita lebih mengefisiensikan kodenya daripada kita membuat satu fungsi yang terlalu panjang dan akan susah dimengerti, ya. Alangkah baiknya kita buat 2 fungsi, gitu. Kita buat 2 fungsi yang tentunya lebih efisien ya, yang tentunya lebih, baik gitu ya, supaya teman-teman juga bisa, enak gitu ngelihatnya, misalnya teman-teman punya satu fungsi, dia punya 2 fungsi lain gitu. Nah, bisa saja nanti fungsi yang sudah teman-teman buat, di bawahnya ya, itu bisa teman-teman gunain lagi di next fungsi berikutnya gitu, atau di fungsi-fungsi yang lainnya nanti, gitu. Jadi nggak hanya di pemanfaatan satu fungsi aja, gitu. Jadi lebih, baik lagi kita ngodingnya. Oke, nah itu contoh penerapannya ya, cukup, mudah sekali dalam penerapan, fungsi bersarang. Nah ini, ya, jadi ini konsep penyarangan dari fungsi tersebut. Nah jadi di fungsi bersarang itu, apa sih yang sebenarnya nanti bakal kita dapatkan setelah kita menggunakan fungsi bersarang tersebut? Yang pastinya ya teman-teman dengan menggunakan fungsi bersarang ini ya, teman-teman juga nanti bakal bisa memecahkan kode-kode fungsi ya, yang seperti Kakak bilang tadi, fungsi yang panjang tadi yang teman-teman lihat ya, di situ bisa diperkecil lagi, gitu, bisa dipersingkat lagi dengan cara membuat fungsi baru, tapi dengan catatan itu masih sejalan, gitu, masih ada kaitannya. Ya, misalnya yang tadi ya, pertama dia menentukan nilai rata-rata, belinya gitu misalnya, beli tiket, gitu. Nah, kemudian dia buat fungsi untuk mengecek apakah total pembelian tiketnya ini, ya, apakah total pembelian tiketnya ini sudah, sesuai gitu untuk mendapatkan diskon. Nah, makanya dia buat sebuah fungsi lagi untuk mengecek apakah dia dapat diskon atau enggak. Nah, makanya ada kondisinya. Kalau dia belinya misalnya lebih dari 10 gitu, dia dapat diskon, atau lebih dari 5 gitu, nanti dia dapat diskon, gitu ya. Makanya dicek di sini. Oke, seperti itu untuk cara penggunaan dari, fungsi if, ataupun, maaf, function ataupun fungsi bersarang gitu. Di mana kita definisikan fungsi di dalam Python itu menggunakan kode def. Oke, nah jadi apa sih yang teman-teman akan pelajari hari ini dan tujuan teman-teman, belajar fungsi bersarang, gitu. Nah yang pertama teman-teman tentunya akan mempelajari cara mendefinisikan beberapa dari fungsi yang teman-teman nanti bakal buat di dalam pemrogramannya. Kemudian nanti teman-teman silahkan ya, ditulis ya fungsi pemrogramannya ya, diketik ya boleh nanti, di
komputernya masing-masing ya, di laptopnya masing-masing silahkan, gitu. Lalu nanti, teman-teman bakal ngerjain tugas-tugas yang ada ya, teman-teman bakal, menyelesaikan tugas-tugas yang ada di platform pembelajaran, seperti itu. Nah, kita lanjut dulu ya di sini. Nah, ini tadi kita sudah bahas. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita bakal review lagi ya, kita bakal ngelihat lagi ke belakang yang sudah teman-teman pelajari tentang fungsi, dan fungsi standar mana saja yang kamu ketahui, gitu. Nah, jadi di sini ada yang masih ingat pengertian fungsi itu apa? Kalau ada yang ingat, Kakak bakal kasih plus nilai nih untuk teman-teman, ya. Yang masih ingat fungsi itu apa sih? Bebas mau jawab apa aja boleh. Ayo ada yang berani sebelum Kakak tunjuk? Fungsi kira-kira apa ya? Gunanya itu apa sih? Gitu. Oke, ada yang berani? Oke, Kakak coba tunjuk aja deh ya kalau gitu. Oke, di sini ada yang chat, sebentar. Kak izin ke toilet. Oh, oke, Gisel ke toilet. Oke, Kakak coba mau Nathan deh. Halo Nathan. Iya, Kak. Oke, menurut Nathan kira-kira fungsi itu apa ya? Masih ingat nggak nih pelajaran minggu lalu? Sebagian dari perintah pada program yang memiliki nama, bukan? Oke, benar sekali ya. Jadi, benar yang dijawab Nathan ya. Jadi fungsi itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita bicara fungsi, tentunya itu adalah sebagian ataupun sekumpulan dari program, di mana programnya itu ya, itu mewakili dari perintah-perintah yang ada di dalam fungsi itu sendiri, gitu. Dan dia biasanya punya nama yang sesuai dengan isi dari fungsinya, ya. Contohnya, fungsi, Kakak kasih contoh yang sederhana, fungsi menghitung bilangan genap gitu misalnya. Nah, berarti isi di dalam fungsi menghitung bilangan genap itu adalah, cara-cara untuk menilai bilangan itu genap atau enggak, ya. Untuk menilai bilangan itu genap atau enggak kan itu harus misalnya dia dibagi 2 gitu, bisa enggak dia dibagi 2 ya. Kalau dibagi 2 bisa enggak? Kalau misalnya bisa berarti dia bilangan genap. Nah, kalau nggak bisa, berarti dia bukan bilangan genap atau dia bilangan ganjil, gitu. Nah, itu secara simpel, fungsi itu adalah ya sebagian fungsi, sebagian, program yang kita gunakan untuk menjalankan suatu perintah dan biasanya memiliki nama yang sesuai dengan isi dari fungsi itu sendiri, seperti itu. Ya, sebagian perintah memiliki nama bisa dipanggil oleh bagian lain gitu ya. Kita bisa, gunain ya. Lalu, fungsi standar mana saja yang kamu ketahui? Nah, kalau di sini di Python ya teman-teman ya, untuk standar dari fungsi-fungsi yang ada, yang teman-teman juga udah pelajari ya, itu pertama ada input ya, ada print, ada int atau integer, kemudian ada len atau length ya. Atau, untuk melihat berapa banyak dari nilai yang ada di satu baris, gitu ya, len. Nah, kemudian, apakah fungsi selalu mengembalikan hasil? Nah, tentunya iya, ya. Tapi, terkadang kita buat fungsi itu tidak, terdefinisi gitu atau kita tidak mendefinisikan nilainya, ya. Contohnya itu nol, ya kita bisa definisikan nol. Nah, tapi kita tidak belajar seperti itu untuk sekarang, tapi yang harus teman-teman pastikan adalah teman-teman bisa membuat fungsi yang bisa mengembalikan nilai, gitu. Maksudnya mengembalikan nilai itu adalah menampilkan suatu, nilai gitu, ada hasilnya dari fungsi yang teman-teman buat. Gitu, contohnya, nih print halo gitu ya, print line QWERTY 123 gitu, itu contohnya. Ya pastikan fungsi yang teman-teman buat itu memiliki nilai dan, tentunya bisa mengembalikan sebuah nilai. Oke, nah selanjutnya itu bagaimana kita bisa mendefinisikan fungsi. Nah, kalau di dalam Python untuk mendefinisikan atau membuat sebuah fungsi baru ya, kita bisa gunakan kode program ataupun kita bisa sebut operator yaitu namanya def ya. Def namanya. Perlu diingat lagi kalau boleh teman-teman catat juga nggak masalah gitu, def. Nah, setelah def, teman-teman bisa masukkan, kata kunci, maaf kata fungsinya gitu, bukan kata kunci ya,
tapi fungsinya ya, kata-kata yang bisa mewakili, dari fungsi itu sendiri, gitu. Contohnya tadi menghitung bilangan genap ya, atau, mmm menghitung jumlah bola gitu atau semacamnya. Ya pastikan nama fungsi yang teman-teman buat itu sesuai dengan tindakan-tindakan ataupun aksi-aksi yang ada nantinya di dalam fungsi. Sesuai dengan tujuan teman-teman mau buat fungsi itu untuk apa gitu. Kemudian buka kurung, di dalamnya ada parameter. Nah, parameter ini sifatnya tidak wajib. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buat, silahkan. Tapi pastikan di dalam parameternya itu nanti bisa digunakan. Ya, pastikan nilai parameternya itu nanti bisa digunakan di saat penggunaan si fungsi itu sendiri. Ya, jangan sampai teman-teman membuat sebuah parameter atau beberapa parameter, tapi tidak digunakan. Nah, itu nantinya bakal error dan bakal bermasalah, gitu. Pastikan teman-teman jika membuat sebuah parameter, ya, parameter itu bisa, digunakan, gitu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan fungsi yang telah didefinisikan di dalam sebuah pemrograman? Gitu, ya. Nah, di dalam pemrograman ya ataupun khususnya di Python, kalau teman-teman ingin menggunakan fungsinya ya seperti yang Kakak contohkan tadi di atas, ya ketika kita misalnya ingin memakai gitu ya istilahnya, memakai dari fungsi yang sudah kita buat. Ya, gampang saja teman-teman. Tinggal teman-teman misalnya teman-teman sudah buat nih fungsinya, sudah teman-teman deklarasikan, ya. Membuat fungsi itu sama dengan mendeklarasikan fungsi, ya sama saja bahasanya aja yang beda, ya. Nah, di situ ya teman-teman tinggal panggil aja nama fungsinya apa. Contohnya tadi menghitung bilangan genap. Nah, kemudian dalam kurung dan tutup kurung. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman menggunakan parameter, ya, pastikan teman-teman juga menuliskan nilai dari parameter yang sudah teman-teman buat di awal. Nah, kalau misalnya tidak ada, ya sudah bisa dilewatkan saja. Teman-teman hanya cukup membuat buka dan tutup kurungnya saja. Seperti itu. Lalu yang sering terlupakan itu adalah titik dua ya teman-teman ya. Pastikan kalau setelah menulis fungsi ya, itu teman-teman gunakan titik dua. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, mungkin ini ada yang baru datang juga, nggak masalah ya. Silahkan diikutin saja yang baru datang ya. Kita nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya ini ya contoh fungsi yang kemarin ya teman-teman ya. Contoh fungsi yang kemarin Kakak yakin teman-teman juga masih ingat semua ya. Kemudian return juga teman-teman kemarin sudah pelajari. Oke, nah ini kita masuk ke bagian yang penting untuk hari ini ya, yaitu, fungsi bersarang ya atau dalam bahasa Inggrisnya teman-teman bisa katakan yaitu, nested function gitu ya. Nah, di dalamnya ya, teman-teman bisa lihat, bagaimana cara penggunaannya nanti, ya. Kita bisa lihat sini. Nah, ini adalah contoh fungsi, ya, satu fungsi saja dan ya, cara pemanggilan fungsi itu sendiri, gitu. Contoh di sini, eee, kita punya satu fungsi di mana nama fungsinya itu adalah ambil hasil. Nah, di dalam fungsi ambil hasil ini, ada membaca data dari keyboard pertama, kemudian dia menghitung berdasarkan data, kemudian menganalisis hasil, dan setelah itu hasilnya keluar. Nah, cara manggil fungsinya atau cara menggunakan fungsinya, tinggal misalnya kita gunakan print ya, kemudian tuliskan nama fungsinya, yaitu ambil hasil, buka dan tutup kurung, seperti itu. Nah, kemudian ya, ini adalah contoh fungsi yang panjang. Nah, kemudian kita akan membuat, satu fungsi yang panjang ini kita bagi menjadi 2 gitu, akan kita potong gitu ya, akan kita buat fungsi baru di dalamnya, ya. Kita akan lihat di sini ada 2 hal penting gitu ya. Pertama, karena ini adalah satu tujuan gitu ya, karena ini memiliki satu tujuan yang sama ya untuk nantinya mendapatkan informasi ya. Hasil, informasi gitu ya, jadi kita bisa bagi, gitu. Pertama, di dalam fungsi ambil hasil, kita bisa bagi pertama yaitu, mari membuat fungsi ambil data. Nah, jadi untuk perintah membaca data dari keyboard, kemudian menghitung berdasarkan data,
itu kita bisa buat dalam satu fungsi saja, teman-teman, ya, yaitu fungsinya ambil data. Nah, itu yang pertama. Kedua, ya, kita akan menganalisis hasil. Maaf, ini yang ketiga berarti ya. Yang ketiga yaitu pertama kita akan menganalisis hasil. Kemudian yang keempat itu kita akan mengeluarkan hasil yang sudah didapatkan. Nah, kedua perintah tersebut ya, kedua proses tersebut itu kita bisa buat sebuah fungsi baru namanya cetak hasil. Nah, untuk cara penggunaannya sama seperti yang di awal tadi. Kita bisa panggil ya, kita bisa panggil fungsi ambil datanya di dalam fungsi cetak hasil nanti. Seperti itu. Oke, nah cara penerapannya kita bisa lihat seperti ini, ya. Pertama di sini ya, ambil data ya, fungsi ambil data seperti yang sudah kita bahas tadi, di mana di dalam fungsi ambil data ini, kita akan membaca datanya terlebih dahulu, kemudian melaksanakan kalkulasi yang dibutuhkan. Ya, ini untuk fungsi yang pertama, ya. Kemudian dia return parameternya, ya, dia return parameternya, ataupun return hasilnya. Gitu, hasilnya apa kira-kira dari yang sudah diketikkan dan yang sudah dikalkulasi, ya. Nah, setelah itu dia bakal kirimkan hasilnya itu di dalam di dalam fungsi cetak hasil, gitu. Nah, di cetak hasil ini dia akan menganalisis hasil dan mencetak output, gitu. Nah, cara penggunaannya, pertama tinggal kita buat sebuah variabel, namanya di sini variabel hasil, di mana isinya adalah ambil data. Nah, berarti, isi dari variabel hasil ini adalah apa yang menjadi hasil di dalam fungsi ambil data, gitu. Misalnya, jambu ya, hasil dari dari fungsi ambil data ini, maka cetak hasil itu akan bernilai jambu, gitu ya. Ini sesuai dengan isi dari ambil datanya, gitu. Itu contohnya. Nanti kita bakal lihat bagaimana cara penerapannya di pemrograman. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi ya, ini contohnya ya, kalau misalnya kita buat sebuah variabel dulu, sebuah fungsi dulu yang pertama yaitu banyak 5 ya, atau ini ya nama variabelnya atau nama fungsinya ini adalah banyak 5. Nah, di banyak 5 ini ya sama seperti yang tadi di awal, dia punya sebuah inputan integer ya, kemudian dia punya sebuah variabel banyak 5 sama dengan 0, kemudian dilakukan perulangan sama seperti tadi ya. Namun bedanya di sini, teman-teman buat lagi sebuah fungsi yaitu pasang diskon ya, mirip dengan yang di atas tadi ya. Untuk cara penggunaan fungsi banyak limanya ya, itu teman-teman tinggal, buat banyak sama dengan banyak 5 gitu. Cukup, tuliskan nama fungsinya aja ya, untuk melihat ataupun untuk mendapatkan nilai dari fungsi banyak 5 itu sendiri. Nah, untuk sisanya teman-teman tinggal sesuaikan kode programnya, gitu. Nah, nanti kode yang dipakai di akhir yaitu adalah pasang diskonnya ya, ataupun kode terbarunya di sini, gitu. Ya itu cara penggunaannya. Nah, sebelum kita lanjut ya, di sini mungkin ada beberapa contoh soal juga yang bisa kita lihat ya. Di sini BMI ya, BMI itu untuk melihat, badan ya, kira-kira ini ideal atau tidak ya. Misalnya, kurus ya ataupun berat normal atau misalnya, sedikit gemuk gitu ya, kita bisa, ukur ataupun kita bisa buat kode program untuk menghitung BMI-nya ya. Nah, contohnya di sini, kita punya sebuah fungsi namanya itu fungsi calc_BMI, di mana dia punya parameter nih teman-teman, ya. Parameternya itu berat dan tinggi, ya. Nah, nanti kita bisa buat nilai berat dan tingginya itu berapa, tergantung kita sendiri ya mau buatnya berapa. Nah, lalu di dalam sini dia punya sebuah variabel lagi namanya indeks. Berat dibagi tinggi dikali tinggi, gitu. Jadi ini rumusnya, gitu. Ini rumusnya untuk menghitung BMI. Nah, lalu dia buat sebuah fungsi baru lagi namanya cek BMI. Nah, fungsi cek BMI ini adalah digunakan untuk ya melihat kira-kira berat badan ataupun porsi badan kita itu sudah ideal ya ataupun normal
atau mungkin agak sedikit kurus, atau mungkin agak sedikit, gemuk gitu ya, kita bisa lihat. Nah, jadi dia gunakan variabel indeks lagi di sini sama saja, tapi bedanya di sini dia nilainya itu ngambil dari fungsi calc BMI yang sudah dibuat sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Calc BMI, pastikan teman-teman masukkan berat dan tingginya juga, seperti itu, ya. Nah, lalu ada kondisinya, kalau misalnya skor dari indeksnya itu adalah kecil dari 18,5, maka BMI Anda, ya, eee kemudian ditampilkan skor BMI-nya berapa, lalu misalnya di bawah 18,5 maka dia kurus. Kalau dia lebih besar dari 18,5 dan lebih kecil atau sama dengan 25 skornya, maka normal, ya. Jika tidak dari keduanya, ya, tidak lebih kecil sama dengan 18,5 atau tidak lebih kecil juga dari, 25 ya maka dia akan, menyatakan gemuk gitu. Nah lalu di sini dia buat inputan gitu, dia minta masukkan berat badan dan tinggi badannya ya, lalu digunakanlah fungsi cek BMI-nya di sini, gitu, cek BMI-nya di sini. Oke seperti itu ya, seperti itu caranya. Oke, nah ini contoh hasilnya, ya kalau misalnya kita masukkan berat badannya dalam kilo 50, kemudian tingginya dalam meter itu misalnya 1,6, maka skor BMI-nya itu 19,53 dan dia menyatakan beratnya itu normal, seperti itu. Oke, nah ini, kita bisa lanjut ke pembahasan soalnya ya. Teman-teman nanti bisa buka course-nya ya di sini. Sebentar, seharusnya sudah kelihatan. Kakak coba share screen ulang. Nah, ini dia. Oke, nah di sini ya, nanti teman-teman tinggal buka yang course teman-teman yang ada di platform, kemudian teman-teman klik yang nomor 3 fungsi dan modul, teman-teman nanti silakan pilih yang lesson 2 ya, itu ada, nomor 3 yaitu pusat penyarangan. Ya, teman-teman tinggal klik, Kakak bakal, tunjukin dulu ke teman-teman untuk beberapa, soal mungkin yang nanti bisa teman-teman kerjakan. Oke, kita tunggu dulu sambil, loading ya. Oke, nah yang pertama, pilih pernyataan yang benar tentang fungsi. Kakak yakin teman-teman, di sini masih pada ingat ya. Yang pertama untuk, pernyataan yang benar tentang fungsi, yaitu kita lihat di sini pertama, semua fungsi mengembalikan hasil. Ya, tentu. Ini terjadi secara jelas string angka boolean dan nol ya. Tentunya ini semua fungsi itu bakal mengembalikan hasil ataupun bakal bisa return gitu. Nah, lalu jika ada nama variabel di dalam badan fungsi berubah, variabel dengan nama yang sama di bagian utama program juga akan berubah. Ini tidak ya teman-teman ya. Jika nama variabel di dalam fungsi berubah, variabel dengan nama yang sama bagian utama program juga akan berubah. Oke, ini tidak teman-teman. Karena kalau kita buat, variabel baru di dalam fungsi, itu tidak akan mempengaruhi gitu, variabel yang sebelumnya, gitu, ya. Tidak akan mempengaruhi, nilai variabel yang sebelumnya. Oke, ini berarti tidak. Kemudian jika ada nama, variabel, ya, di dalam fungsi variabel di dalam fungsi dan nama variabel di dalam program utama. Nilai mereka akan berubah terpisah satu sama lain. Ya, ini tadi yang Kakak bilang, itu nggak mempengaruhi, karena itu bakal terpisah. Oke, kemudian selanjutnya kamu bisa memanggil satu fungsi dari dalam fungsi lainnya. Ya, ini yang disebut dengan fungsi bersarang, gitu. Lalu, yang terakhir, nilai yang dikembalikan suatu fungsi bisa diberikan ke fungsi lain seperti argumen. Tentu, ya, kita bisa lihat yang tadi ya di sini. Ini contohnya, ya. Ada berat, ada tinggi, ya. Ini, digunakan juga nih di fungsi yang sebelumnya, gitu. Jadi bisa saling terhubung nilainya, gitu, ya, saling terhubung nilainya. Itu berarti bisa. Oke, kita answer dan correctly. Oke, ini ya berarti di nomor satu ini ada 4 jawaban ya, teman-teman ya. Ada satu jawaban yang salah.
Oke, kemudian nomor 2 ini teman-teman bisa ikutin saja nanti ya untuk ngetiknya. Lalu yang nomor 3 ya, Kakak bakal perlihatkan yang nomor 3. Di sini dia minta untuk masukkan skor ya. 85 hasil Anda tempat pertama. Oke. Nah, program mencetak tempat di kompetisi tergantung dari skor yang dimasukkan. Cara penempatan ditentukan ya. Misalnya skornya itu antara oh, maaf. Pertama misalnya skornya itu 85, maka dia tempat pertama. Kalau misalnya skornya itu 65 sampai 84 itu tempat kedua. Kemudian skornya 50 sampai 64 tempat ketiga. Oke, kita cek dulu satu persatu ya. Pertama di sini ambil hasil. Oke, ini kita perlu definisikan fungsi. Def ambil hasil dalam kurung skor, jika skornya 85 return tempat pertama, oke. Jika skor besar 65 dan kecil 85, dia tempat kedua, oke. Ini lebih besar 50 dan kecil 65, dia return tempat ketiga, oke. Nah, lalu hasil Anda ambil hasil. Nah, ini perlu kita panggil ininya, teman-teman. Perlu kita panggil parameter ataupun nilai dari parameternya itu, yaitu dia di dalam variabel skor ya. Di sini ya, dia perlu variabel skor. Kita lihat di atas ini ada skor nih, teman-teman. Tapi di bawah itu tidak ada skor tadi awalnya, maka perlu kita masukkan skor. Jadi kalau kita lihat if skor, oh ini sama dengan. Kita jalankan lagi. Misalnya masukkan skor 80. Oke, nah ini berarti kecil sama dengan 84. Nah, ini kecil sama dengan 64. Nah, jadi kalau dijalankan kita coba lihat di sini skor 80. Oh, oke, sebentar. Ini sudah benar kecil 85, elif skor besar sama dengan 65, and skor lebih kecil 85, oke. Sebentar ini, oh ini sebentar. Ini lebih besar sama dengan 85. Ya, kita coba baca lagi. Kalau misalnya 85, oke berarti 85 ke atas gitu ya. Maka dia tempat pertama. Elif skor tempat kedua. Sebentar ini kenapa masih skor? Oh, maaf teman-teman. Kita lupa tambahkan int teman-teman. Karena kita membuat inputannya itu adalah angka. Gitu. Jadi pastikan teman-teman menggunakan int untuk inputan di sini ya. Supaya dia mendefinisikan bahwa dia itu angka. Oke, misalnya kita ulang lagi 80, kita enter. Nah, maka dia akan menampilkan hasil Anda adalah tempat kedua karena nilainya itu kecil dari 85 ya, kecil dari 85 yaitu 80 gitu. Ya, ini untuk yang nomor 3. Oke, nah selanjutnya untuk yang nomor 4 ya. Kakak bakal contohkan ke teman-teman untuk yang nomor 4. Di sini dia masukkan nilai 86, hasil tempat pertama kunjungan ke Dublin. Oke, nah program sudah memiliki fungsi yang menentukan tempat tergantung dari poin. Nah, tulis programnya untuk menerima tempat. Oke, berarti kita diminta untuk membuat satu fungsi baru, ya di mana fungsinya ini akan menentukan tempat, ya, akan menentukan tempat pertama yang dikunjungi gitu ya. Kalau misalnya dia tempat pertama, maka dia akan kunjungan ke Dublin. Kalau tempat kedua, dia sertifikat hadiah toko buku. Oke, gampang saja teman-teman kalau seperti itu. Nah, berarti yang harus teman-teman lakukan adalah pertama di sini lakukan return ya teman-teman ya. Nah, return ya. Teman-teman tinggal copy aja. Misalnya tempat pertama. Ya, tempat pertama berarti oh nih.
hasil Anda, tempat pertama, strip kunjungan ke Dulbin. Oke. Nah, ini tinggal kita copy saja di sini, ya. Kita copy di sini, kita paste. Nih, di sini nih. Gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan elif. Elif hasil sama dengan tempat kedua, gitu. Karena kita hanya, diminta untuk melihat ataupun membuat sebuah fungsi baru kalau misalnya nilai hasilnya itu, tempat pertama, ya maka dia akan kunjungan ke Dublin. Kalau tempat kedua, sertifikat hadiah toko buku. Berarti tinggal kita buat aja seperti ini, ya. Kita copy, eee, tempat keduanya, ya. Kita baca lagi tempat keduanya itu adalah apa di sini, ya. Tempat keduanya itu adalah sertifikat hadiah buku, ya. Tinggal kita copy, kita buat return, tanda petik, ya, pastekan sertifikat hadiah ke toko buku. Kita buat lagi elif, hasil lagi, ya, sama dengan, petik, ya, sekarang tempat ketiga. Kita copy aja, kita paste, ya, kita kasih titik 2, kita enter. Kemudian kita ketikkan return lagi, ya, pakai tanda petik lagi, ya, kita masukkan permainan papan untuk yang tempat ketiga. Nah, untuk tempat keempat kita tidak perlu elif lagi, kita hanya perlu ketikkan else saja. Else, titik 2, kita enter, return, ya, kemudian tanda petik. Nah, di sini kita copy aja, sertifikat partisipasi. Nah, seperti ini, ya. Ini untuk, fungsi beri hadiahnya. Gitu, ya. Jadi nanti tinggal kita jalanin aja kodenya, kita coba. Bad input, oke. Nah, ini sama seperti yang tadi, tinggal kita tambah sama dengannya 2 kali. Kita jalanin, masukkan nilai misalnya 80. Nah, gitu ya. Cukup teman-teman buat seperti ini saja, ya. Pastikan tempat pertama dia kunjungan kemana, tempat kedua dia apa ya, nilainya itu silakan dilihat di soalnya, gitu. Nah, lalu tinggal ditambah sama dengan satu lagi nih, di bagian skor. Oke, itu untuk contoh penggunaannya, ya. Sekarang teman-teman boleh silakan di-share screen dan dikerjakan dulu dari yang sudah Kakak contohkan. Yuk, silakan. Cara share screen-nya teman-teman boleh lihat di bawah itu ada menu screencast. Silakan diklik saja screencast-nya, lalu dipilih layar yang harus, teman-teman share screen. Oke, silahkan. Kakak belum lihat nih yang sudah share screen. Oke, Gandar sudah share screen. Yuk yang lain boleh di-share screen teman-teman. Oke, Kenzi sudah mulai share screen. Yuk silakan di-share screen, Gisel, Raihana, ya, Catherine, Nathan, Taki, yuk silakan di-share screen. Oke, silakan dikerjakan dulu.
Kalau misalnya ada yang dibingungkan, teman-teman boleh ditanyain ya. Silakan aja dihidupkan mic-nya, kemudian dipanggil aja kakak. Ya, kenapa Taki? Kak, Ya, ya kenapa? Halo, halo Taki. Sebentar, sebentar. Ya, kenapa Taki? nomor 4. Oke, nomor 4 sesuai dengan yang kakak bilang tadi, else itu langsung titik 2. Kasih titik 2 else-nya. Tidak perlu hasil, ya langsung else titik 2 saja. Coba di running lagi. Oke, kenapa dia belum bisa berhasil? Nampak Kak?
Kenapa belum bisa berhasil? Coba dilihat sudah sesuai belum. Itu kalau misalnya dia tempat ketiga, dia itu nampilin apa? Itu kenapa kamu buatnya sertifikat hadiah toko buku? Kalau yang tempat ketiga. Putus-putus. Halo, halo. Halo? Itu tempat ketiga bukan sertifikat hadiah toko buku, tapi permainan papan. Coba lihat soalnya, Taki. Coba dibuka soalnya. Tuh, kalau tempat ketiga dia kemana? Nah, itu kamu buat tempat ketiganya sertifikat hadiah toko buku, berarti tidak tepat. Diganti, diganti. Nah, seperti itu. Coba. Halo Kak. Oke, sebentar ya, Ini Nathan gimana? ya. Sebentar Nathan ya. Oh, Oke. Oke, tadi Nathan, kenapa? nanya soal nomor 5 Kak. Oke, nomor 5. Kita coba lihat soalnya. Kakak coba lihat soalnya dulu ya. Ya. Di soalnya itu kamu diminta untuk program harus meminta masukkan nilai ujian akhir dengan menghitung banyak nilai tinggi, ya. Nilai tinggi dibagi A sama dengan 5, permintaan nilai harus menjadi. Oke, jadi kalau dia masukkan nilai, dia akan meminta diskon tiket. Oh, ini sama seperti tadi nih, ya. Berarti kamu perlu buat nilai input banyak. Jika nilai banyak, ya, if banyak besar sama dengan 4. Besar sama dengan 4. Itu sama dengan tuh, besar sama dengan 4. Bukan nggak pakai sama dengan lagi. Nah, besar sama dengan 4. Nah, dan banyak kecil sama dengan 5. Banyak Mana ada hujan? kecil. Mana ada hujan? Titik Mana 2, ada enter. hujan? Nah, kan Ayo katanya sini sini. kalau misalnya nilainya 4 atau 5 gitu ya, sampai dengan 5, maka diskonnya 10%. Berarti kamu harus return 10. Oke, enter. Dihapus sekali, elif. Banyak, besar dari 5. Kalau dia lebih dari 5, berapa diskonnya coba? Besar dari 5. Nggak perlu besar sama dengan, besar aja. Berapa diskonnya? 15. Oke. Nah, yang terakhir, kalau misalnya jika kurang dari 4, tidak diberikan diskon. Berarti else. Pakai else. Titik 2, return berapa kalau tidak ada diskon berarti. Oke. Coba dijalankan. Oke, kenapa bad input itu while nilai itu tanda seru? Itu kamu kasih apa tuh? Iya. Tanda seru dia. Diganti jadi tanda seru. Udah Kak. Itu tanda seru tuh. Iya, dan seru. Oh, titik 2, titik 2. Titik 2-nya kurang tuh. Ada IP, ada IP, ada IP. Dia kok ada dua. Itu kamu kurang tutup kurungnya setelah stop. Kurang tutup kurungnya setelah stop. Yang mana? Ini yang di baris 3. Coba kamu lihat. Itu kan setelah kata stop itu kurang tutup kurungnya. Itu jadi nggak ada tutup kurungnya tuh. Setelah Yang stop. ini. Ya, setelah kata Oh, stop yang ini. dalam tanda petik. Di dalam tanda petiknya. Nah, yang di bawahnya juga. Itu. Oh, bukan. Nah, di dalam tanda petik. Nah, Nah. Oke, masih belum? masih belum.
Banyak nilai itu sudah oh, titik 2-nya. Coba lihat di hasilnya, di soalnya coba. Itu kan ada titik 2-nya tuh, Oh iya, iya. setelah ini. Nah, coba dikasih di bawahnya juga. Coba Siapa lagi. yang mainin lampu? Siapa yang mainin lampu? Ah? Masih belum? Masih belum. Tiket Awas sih. teater, titik 2. Gitu ya. Jadi Oke, if nilai sama dengan 5 banyak nilai tambah. Nilai banyak. Int banyak nilai 0, nilai sama dengan. Oh ini, if-nya itu nggak harus pakai ini ya, nilai sama dengan 4 juga. Cukup jika nilai sama dengan 5 aja. Itu yang ada di baris nomor 6. Berarti ini hapus dong. Ya. If nilai sama dengan 5, titik 2. Titik 2, titik 2. Nah, Makasih Kak. oke. Oke, teman-teman kayaknya kakak lagi ada koneksi jaringan. Sebentar kakak coba mau reload dulu. Teman-teman stay dulu di sini ya, sebentar. Kakak mau reload dulu sebentar. Oke. Oke, nah kita lanjut lagi teman-teman ke yang berikutnya. Teman-teman boleh balik dulu ke share screen kakak. Yuk, nanti teman-teman boleh lanjutin lagi yang berikutnya ya. Kakak coba mau share screen lagi untuk yang nomor 5 sama kakak mau liatin yang berikutnya nih. Oke. Oke, nah silakan dilihat ke layar kakak dulu untuk bisa ngerjainnya teman-teman. Catherine boleh di stop share screen dulu Catherine. Diperhatikan dulu ke layar kakak. Oke, nah kita bahas dulu yang nomor 5 ya teman-teman ya. Tadi mungkin di sini banyak yang belum ngerti gitu, masih banyak yang kurang tepat. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi ada permintaan kalau misalnya meminta kita untuk memasukkan nilai ujian akhir gitu ya. Banyak nilainya itu A sama dengan 5. Berarti pertama kita harus buat sebuah fungsi dulu namanya itu banyak nilai ya. Banyak nilai, buka kurung, tutup kurung, kasih titik 2, kita enter. Ya. Kita diminta untuk membuat sebuah variabel namanya nilai. Ya. Nilai, ya karena kita akan menampung nilai ujian akhir, berarti kita buat variabel nilai sama dengan int, ya karena dia bakal berupa angka, kemudian input, dalam kurung, tanda petik. Ya. Kita samakan sama yang ada di sini. Ya, yaitu nilai spasi buka kurung 0 strip stop tutup kurung titik 2 ya. Nilai kita tuliskan di sini. Nilai ya, spasi buka kurung 0 spasi strip spasi stop tutup kurung titik 2 ya, seperti ini. Nah, lalu kita bakal buat banyaknya 5 gitu. Buat variabel kita tampung nih banyaknya angka 5 berapa gitu ya. Berarti kita buat di sini banyak
underscore 5 ya. Lalu sama dengan 0 gitu. Kemudian kita lakukan perulangan while ya. While nilai ya tidak sama dengan 0 ya, titik 2, maka dia akan mengecek kondisi. Jika nilainya ya, jika nilainya itu 5 ya, yang terjadi maka banyaknya angka 5 itu akan ditambah ya, akan ditambah 1 ya. Jadi angka 5-nya ada 1, ada 2, ada 3 seterusnya, tergantung dari berapa nilai yang dijumlahkan, yang ditambahkan maksudnya. Kemudian kita tulis di sini banyak 5 ya, tambah sama dengan 1 ya. Kemudian else ya, tapi kita ya boleh deh else dulu deh. Else kalau dia tidak sama dengan 5 ya berarti sebenarnya nggak ada perintah apa-apa sih. Ya udah deh, ini nggak usah kita kasih else-nya. Kita langsung aja berarti enter ke bawah di sini banyak 5. Kita buat sebuah variabel namanya itu nilai. Sama seperti yang di sini ya, nanti dia bakal meminta inputan nilai lagi ya. Nah, setelah itu ya, kita return. Apa yang di-return ya? Yang di-return adalah banyak 5 ya. Banyaknya nilai 5 yang akan ditampung di sini ya. Ini sorry, seharusnya banyak 5 ya. Nah, jadi setelah itu kita enter lagi ke bawah. Kita buat sebuah fungsi baru ya. Namanya pasang diskon. Nah, di pasang diskon ini kita akan menggunakan si banyak 5 itu tadi ya. Kita bisa gunakan di sini pertama itu variabel, yaitu variabel banyak yang nilainya adalah banyak 5. Banyak 5 ya. Fungsi banyak 5. Kita enter. Nah, kita cek di sini. Kalau misalnya ya nilai dari banyak ya itu lebih besar atau sama dengan dari 4 ya ataupun sampai 5, itu dia akan punya diskon 10. Nah, berarti jika banyak besar sama dengan 4 and ya, banyak lebih kecil sama dengan 5, maka dia akan return 10. Dia akan mendapatkan 10% diskon. Nah, kalau misalnya ya elif banyak ya lebih besar dari 5. Kalau misalnya nilai 5-nya itu lebih ada lebih dari 5, ya misalnya nilai 5-nya itu ada 6, nah maka dia akan return ya, akan mendapatkan diskon 15 ya. Kalau misalnya lebih kecil dari 4 ya, maka dia akan tidak mendapatkan diskon apapun ya. Dia akan return 0, seperti itu. Nah, untuk cara penggunaannya cukup seperti ini saja. Gitu. Jadi kalau dijalankan ya, misalnya 5, 5, 5, 5, 5, 5, kemudian 0 untuk stop ya, maka dia akan menampilkan diskon tiket teater 15. Karena ini ada sebanyak 6 kali ya, angka 5 yang Kakak inputkan. Makanya karena dia lebih dari 5 ya, 6 itu kan lebih dari 5, maka dia return 15. Maka diskonnya itu 15. Seperti itu. Itu untuk yang nomor 5. Nah, kita abaikan dulu sejenak untuk yang penyarangan. Nah, selanjutnya di sini Kakak bakal jelasin untuk yang pusat penyarangan 2 ya, teman-teman nanti boleh dikerjain yang ini ya. Di mana untuk yang penyarangan 2 ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan yang sebelumnya gitu. Dengan yang sebelumnya, yang pertama di sini kita bakal lihat ya, urutan fungsi pada urutkan fungsi pada urutan di mana mereka akan dipanggil jika program dijalankan. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, ada fungsi password, ada fungsi hi, ada fungsi salam ya. Ada fungsi salam. Nah, mana duluan nih yang harus kita jalankan? Ya, yang harus kita jalankan. Nah, kita lihat di sini ya. Pertama fungsi password dulu
Nah, fungsi password ini kebetulan dia tidak menggunakan ya, tidak menggunakan ataupun tidak memanggil dari fungsi-fungsi manapun yang ada, ya. Kita coba lihat di bawah fungsi high. Nah, high ini menggunakan, apa namanya, menggunakan fungsi dari si password, ya, dia menggunakan fungsi dari si password. Nah, lalu yang salam ini dia menggunakan fungsi dari high. Nah, karena seperti ini ya, kita lihat dulu salam. Salam itu menggunakan, fungsi high. Nah, berarti salam itu harus didulukan, gitu. Karena dia akan menggunakan fungsi dari si high ini tadi, ya. Kita move ke atas, lalu ya, high itu, memiliki fungsi dari si password, ya. Berarti dia harus terletak di atas password. Gitu. Nah, ini sudah sesuai, dia sudah terletak di atas password. Jadi urutannya adalah salam dulu ya, dia akan ngejalanin salam dulu yang isinya dari variabel high, dari fungsi high. Nah, si high ini akan dijalankan ya setelah passwordnya ini ada. Gitu ya. Jadi akan bisa dijalankan setelah passwordnya ini ada, maka urutannya salam, high, dan password. Ya. Jadi ketika di-answer atau dijawab, maka jawabannya benar. Nah, lalu kita akan, lihat untuk yang BMI, ya, Body Mass Index ya, atau untuk mengukur, ideal suatu badan. Nah, di sini, kita sudah punya ya, kita sudah punya, sebuah fungsi pertama yaitu calc BMI. Nah, tugas kita hanya sekarang membuat sebuah fungsi untuk mengecek ya, untuk mengecek, kira-kira si orang ini yang sudah kita inputkan berat dan tinggi badannya kira-kira idealkah, kuruskah, atau, sedikit gemuk gitu ya, di sini, gitu. Nah, caranya gimana ya, ini sama seperti yang Kakak jelaskan tadi di awal, di mana kita perlu buat satu fungsi lagi, mungkin di sini Kakak bakal buat fungsi namanya check ya, check underscore BMI ya. Nah, seperti yang tadi di dalamnya ya, di dalam parameternya itu kita masukkan aja berat dan tinggi ya. Samakan dengan calc BMI-nya. Kemudian kita beri titik 2, kita enter di bawahnya ya. Kita enter, lalu kita buat variabel indeks sama yang seperti di atas. Nah, isinya adalah fungsi dari calc BMI ya. Kita kasih buka dan tutup kurung, kita masukkan ya berat dan tingginya juga, gitu. Lalu kita enter, kita kasih kondisi, ya. Jika indeksnya itu, ya, lebih kecil atau sama dengan dari 18,5, ya, maka dia akan menampilkan, ya, Anda kurus, mohon pergi ke ruang 301 untuk konsultasi. Ya, kita copy aja yang ada di sini, ya. If indeks lebih kecil sama dengan 18,1, maka dia akan print ya, dalam kurung petik ya, dalam kurung tanda petik, kita paste. Anda kurus, mohon pergi ke 301 untuk konsultasi. Selanjutnya kita enter ya. Untuk kondisi yang kedua, kalau misalnya BMI itu lebih dari 18 dan kurang dari atau sama dengan 25, maka berat Anda normal. Oke, berarti caranya adalah elif. Ya, karena kita punya kondisi baru, yaitu elif indeks lebih besar ya dari 18,5, tapi maaf, n indeks itu lebih kecil atau sama dengan 25. Maka dia akan print ya, tanda petik ya, berat Anda normal, mohon pergi ke lantai 3 untuk melanjutkan pengujian. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk yang terakhir, yang else ya, titik 2 langsung ya, else kasih titik 2 langsung, kita enter, kita buat print dalam kurung, tinggal kita kasih tanda petik saja. Lalu kita copy di sini. Anda gemuk ya, mohon pergi ke ruang 410 untuk konsultasi. Nah, kita paste di sini. Gitu ya. Ini caranya. Ya, untuk coding di bawah biarkan saja.
Karena ini adalah untuk meminta berat dan tinggi dan menampilkan dari cetak rekomendasi. Nah, oke, ternyata di sini dia sudah mendefinisikan nama fungsinya. Ya, nama fungsinya, yaitu cetak rekomendasi. Berarti kita buat nama fungsinya itu cetak rekomendasi, teman-teman, bukan cek BMI. Kita samakan saja. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal kita checklist, kita lihat misalnya berat badan Kakak itu 56, kemudian tinggi 170. Nah, berarti di sini ternyata Kakak kurus ya. Mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Sebentar, tapi di sini masih ada yang sedikit salah nih. Oke. Kita cek dulu. Masih belum benar. Seharusnya indeks 18,5, maka Anda kurus. Kecil sama dengan 18,5 Anda kurus, besar dari 18,5 maka Anda normal. Kemudian cek rekomendasi. Seharusnya ini sudah tepat. Return index. Kak BMI berat tinggi. Oke. Kemudian jika indeks lebih kecil sama dengan 18,5. Oh, maaf. Sebentar. Kakak coba dulu di sini berat misalnya 56 kilo, tingginya oh ya ini dalam meter ya, teman-teman ya. Berarti 1,7 ya. Nah, berat Anda normal, mohon pergi ke lantai 3. Nah, ini seharusnya sudah tepat nih. Ya, seharusnya sudah tepat. Cetak rekomendasi berat, tinggi. Print, Anda gemuk, mohon pergi ke ruang 410 untuk konsultasi. Ini untuk pengujian. Elif indeks besar 18,5, N indeks kecil 25. Sebentar Kakak coba cek dulu. Cetak rekomendasi. Kenapa masih ada yang kurang tepat ya? Sebentar. Oke, apakah ada teman-teman di sini yang melihat kesalahannya di mana? Ya seharusnya sudah tepat sih. Cetak rekomendasi. Berat tinggi, oke. Indeks 18,5. Ini kayaknya pengeceknya ini agak kurang teliti nih kayaknya. Pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Elif indeks. Indeks berat per tinggi. Return index. Cetak rekomendasi. Sebentar. Kita coba ulang. 56, 1,7. Oh, oke. Sebentar. Saya tahu salahnya di mana, teman-teman. Ya, salah kita itu ada ternyata di spasinya, teman-teman ya. Harusnya ini kita kasih spasinya itu di sini nih. Ini seharusnya. Kita coba dulu. Nah, kita coba begini. Apakah dia mau atau tidak? Oke. Ya, berarti jaraknya sih, teman-teman ya. Nah, jaraknya berarti. Nih.
Dia harusnya seperti ini nih jaraknya, ya. Berarti ini sekitar 2 spasi, ya. Jadi ini dihapus, disejajarkan sama def, kemudian 1, 2, ya, dikasih spasi 2 kali, ya. Jadinya seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya ada, salah gitu walaupun sudah benar, tapi ternyata masih belum dibenarkan oleh pemeriksa otomatisnya, teman-teman boleh cek, ya, boleh dikasih spasi seperti ini. Oke, nah itu untuk yang nomor 2. Oke, sekarang silakan dilanjutkan dulu ya untuk nomor 1 dan 2 dulu ya, silahkan. Mumpung waktu kita juga masih ada ya, silakan dikerjakan dulu. Yang mau lanjut tadi yang nomor 1 juga, nggak apa-apa, tapi usahakan teman-teman juga sudah mulai kerjain yang nomor 2 ya, pusat penyarangan 2. Oke, ini Kakak bakal tetap share screen yang nomor 2. Nih, silakan teman-teman.
Oke. Yang sudah siap nomor 2 siapa aja nih ya, Kakak coba cek. Yang sudah selesai nomor 2. Oke. Kenapa teman-teman belum dikerjain yang nomor 2? Silakan dikerjain teman-teman. Tadi Kakak share screen supaya teman-teman bisa lihat. Silakan dikerjain yang nomor 2. Tadi Kakak sudah contohin. Tetap nggak jalan kak, walaupun udah dikasih spasinya 2. Oh iya Kak. Sebentar. Coba Kakak lihat share screen-nya, Gandar. Coba di share screen. Kita coba cek dulu. Oke. Oke, sebentar. Indeks. Oke. Anda kurus, koma, mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Coba kamu pakai petiknya 1. Diganti semua pakai petik 1 coba. Itu kan petik 2 semua tuh. Kita ganti ke petik 1 semua. Masih nggak jalan. Oke. Kita coba lihat dulu. Anda gemuk, mohon pergi ke ruang 410 untuk konsultasi benar. Kan berat. Masukan tinggi. Sebentar. Cetak rekomendasi berat. Tik 2 print. Oke deh, karena kebetulan yang nomor 2 ini agak sulit ya teman-teman ya. Agak mungkin pemeriksanya ini agak sedikit tidak bisa gitu. Tapi nggak apa, kakak bakal kirimin aja kode kakak ke teman-teman ya. Ini bonus deh untuk teman-teman ya, karena ini kesalahan dari pengecekannya juga. Ya, ini kakak bakal kirim kodenya ke chat ya. Itu teman-teman coba copy semuanya yang ada di chat, kolom chatnya. Coba dipindahkan. Coba Gandar dulu. Di tes Gandar. Yang sudah kakak kirimkan ke chat. Semuanya dipaste. Oke. Oke, nah benar ya. Nah, nggak apa-apa karena memang kesalahan dari pemeriksaannya. Jadi itu bonus nggak masalah. Nah, untuk sisanya teman-teman nanti boleh kerjain sendiri. Dan berhubung waktu kita juga sudah habis ya. Mungkin untuk yang soal berikutnya teman-teman boleh dikerjakan lagi. Dan teman-teman nanti boleh dilihat lagi rekamannya ya kalau kakak sudah kirimkan. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita malam hari ini teman-teman ya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi baru. Yaitu materi kita di minggu depan adalah modul random dan time ya. Kita bakal pelajari tentang modul random dan time. Jadi itu nanti bisa kita gunakan untuk melihat waktu dan kita bisa membuat sebuah modul random gitu. Nanti kita akan lihat di minggu depan gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. See you next time and stay healthy and stay happy teman-teman. Ya. Jangan lupa di copy codingannya atau kodenya di chatnya. Silakan. Oke, bye-bye. Boleh leave ataupun boleh meninggalkan room meetingnya. Silakan. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama.